Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martina Puspita Rahmi. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah model pembelajaran baru hasil pemikiran saya berdasarkan kebutuhan dunia pendidikan pada masa pandemi ini. Kemarin saya sempat bertukar cerita dengan rekan saya yang sedang mengajar di sekolah menengah pertama. Saya bertanya, apa sih kesulitan beliau sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran daring selama masa pandemi ini. Beliau banyak bercerita kalau kesulitan utama yang beliau alami ketika mengajar itu adalah pembelajaran yang kurang interaktif. Siswa-siswi banyak yang pasif dan terlihat bukan kurang lagi tapi sangat tidak bersemangat. Selain itu, dari segi materi pembelajaran untuk siswa paling kesulitan di materi, laporan hasil percobaan, itu di kelas 9 SMP. Kemudian saya mencoba merumuskan, mengutak-atik dari model pembelajaran yang sudah ada, yakni model pembelajaran kontekstual. Dari model pembelajaran kontekstual itu saya mengadaptasi dan menciptakan model pembelajaran baru yang saya beri nama Gembira. Nah, ini model pembelajaran Gembira ini merupakan sebuah akronim dari gerak, menyimak, menulis, berbicara. Dari akronimnya ini sudah diketahui kalau memang model pembelajaran ini diperuntukkan untuk pembelajaran bahasa. Penekanan model pembelajaran ini mirip sekali dengan konsep pembelajaran kontekstual, yakni pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata. Model pembelajaran Gembira mengedepankan gerakan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dan memperhatikan karakteristik gaya belajar siswa dengan ajakan bergerak secara aktif secara berkala. Nah, ini adalah kutipan yang saya peroleh dari Anthony Robbins di setiap seminarnya. Beliau berkata, "Emotion is created with your emotion," yang artinya emosi diciptakan dengan gerakanmu. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa setiap emosi yang terbentuk dalam diri seseorang didasarkan pada adanya gerakan yang dibuat. Maka dalam hal ini, untuk membentuk suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, siswa diajak untuk bergerak aktif secara berkala. Gerakan yang dipandu oleh guru dan diikuti oleh semua siswa merupakan ciri khas dari model pembelajaran Gembira. Dan ini merupakan pembeda dari model pembelajaran Gembira dengan model pembelajaran yang lain. Jadi bergerak atau gerakan aktif yang secara berkala itu yang menjadi penanda dan ciri khas bahwa ini adalah model pembelajaran. Karakteristik dari pembelajaran Gembira adalah ada 7 di sini. Yang pertama yakni learning in real life setting. Pembelajaran diarahkan pada ketercapaian keterampilan konteks kehidupan nyata yang alamiah. Yang kedua, meaningful learning. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara bermakna. Yang ketiga, learning by doing. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Yang keempat, learning be active, progressive, productive, and cheerful. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, progresif, produktif, dan ceria. Yang kelima, learning as an enjoy activity. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Yang keenam, learning by motion. Ini yang menjadi ciri khas dari model pembelajaran Gembira, yakni pembelajaran dilaksanakan dengan bergerak aktif. Yang ketujuh, pembelajaran dilaksanakan pada karakteristik belajar siswa, baik secara audio, visual, kinestetik, maupun gabungan di antaranya. Poin ketujuh ini yang sekaligus menjadi dasar pemikiran saya, kenapa saya menjadikan gerak aktif sebagai ciri khas, karena menyadari bahwa gaya belajar siswa itu banyak yang dominan, entah dominannya secara audio, secara visual, secara kinestetik maupun gabungannya. Nah,
akan mudah bagi guru menyajikan sebuah materi pelajaran yang disajikan dalam bentuk audio visual. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan siswa yang kinestetik? Nah, dari sini maka saya memunculkan perlunya gerakan dalam sebuah pembelajaran untuk menjaga semangat siswa dan menjaga tingkat fokus dalam pemahaman materi. Kata kunci pembelajaran gembira di sini ada 6, yakni belajar dengan bergerak, belajar secara interaktif, siswa aktif, siswa kritis, penggunaan berbagai sumber belajar, dan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Adapun komponen utama pembelajaran gembira yang pertama konstruktivisme. Komponen ini menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, produktif, dan progresif berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan dari pengalaman belajar yang bermakna. Komponen yang kedua yakni inquiry. Komponen ini merupakan kegiatan inti model pembelajaran gembira, diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapi. Langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data melalui observasi, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, laporan, tabel, grafik, skema, gambar, atau apapun karya lain yang dapat menyampaikan hasil karya siswa. Yang ketiga, bertanya. Bertanya dalam model pembelajaran ini digunakan sebagai upaya dari guru guna mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir dan menalar siswa. Siswa dapat memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang fenomena yang ada, merumuskan pertanyaan dan mengajukannya, belajar saling bertanya terkait bukti, fakta, nilai, dan kebermanfaatan, serta saling menginterpretasi. Yang keempat, yakni komponen masyarakat belajar. Adanya komponen ini bila pelaksanaan belajar dilaksanakan dengan adanya proses komunikasi dua atau multi arah antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa lainnya, atau guru dengan semua siswanya. Berikutnya yakni pemodelan. Komponen ini harus ada guna menghindarkan siswa dari pembelajaran yang teoritis abstrak. Pemodelan membahas gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan cara guru agar siswanya belajar. Pemodelan dapat berbentuk demonstrasi, pemberian contoh tentang konsep atau aktivitas belajar. Pemodelan menjadi acuan pencapaian kompetensi siswa. Pemodelan di sini bukan berarti siswa harus atau bisa mengcopy seluruhnya, bukan, tetapi menjadi dasar sebagai contoh agar siswa mempunyai gambaran. Jadi tidak ada lagi pemahaman atau pemikiran yang abstrak. Komponen yang keenam yakni refleksi. Komponen ini merupakan cara berpikir tentang materi yang sudah dipelajari, menemukan hal baru, menghayati materi, dan memaknainya. Guru melaksanakan refleksi di akhir pembelajaran. Guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi. Refleksi yang dapat dilakukan berupa, ada 6 di sini, pertanyaan langsung tentang apa yang diperolehnya hari itu atau saat pertemuan itu. Yang kedua, catatan atau jurnal di buku siswa. Yang ketiga, kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu. Yang keempat, diskusi. Yang kelima, hasil karya. Dan yang keenam, catatan lain-lain yang ditempuh guru untuk mengarahkan siswa kepada pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Yang ketujuh, komponen penilaian autentik. Penilaian autentik atau penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Prinsip yang digunakan dalam penilaian autentik yakni mengukur semua aspek pembelajaran, baik proses, kinerja, dan produk. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Yang kelima, tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan bagian kehidupan siswa sehari-hari. Siswa harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang dilakukan setiap harinya.
Dan yang keenam, penilaian menekankan pada kedalaman, bukan keluasan pengetahuan. Yang kedelapan adalah relaksasi. Komponen relaksasi digunakan untuk meningkatkan kembali daya fokus otak yang sudah mulai menurun. Selain itu, bergerak bersama juga sebagai upaya menciptakan dan menjaga kondisi batin siswa agar senantiasa memiliki emosi yang positif. Dengan kondisi batin yang positif, guru akan lebih mudah mengarahkan dan membimbing siswa kepada tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Jadi komponen relaksasi di model pembelajaran gembira dalam bentuk ajakan bergerak bersama. Bergerak bersama di sini tidak ada ketentuan harus seperti apa, asalkan guru dan siswa sama-sama berdiri, menggerakkan tangannya, menggelengkan kepalanya juga bisa, menghentak-hentakkan kakinya, menggoyang-goyangkan badan. Yang pasti badan harus bergerak secara aktif. Nah, di sini sintakmatik model pembelajaran gembira. Tahap yang pertama, mencermati video pemodelan. Tahap pertama yakni pemodelan. Yang kedua, menelaah tema dan permasalahan yang terdapat dalam video pemodelan. Yang ketiga, menentukan urutan informasi, gejala, fenomena dari video pemodelan. Dan yang keempat, menentukan aspek yang harus diperhatikan pada saat menyampaikan informasi berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Tahap kedua yakni observasi. Di sini ada dua perilaku siswa. Yang pertama, menentukan tema yang hendak dijadikan percobaan. Yang kedua, mengamati keadaan atau objek dalam rumah dengan seksama. Tahap ketiga, organisasi. Di sini ada dua perilaku siswa. Yang pertama, mengumpulkan data atau bahan yang hendak diorganisasikan berdasarkan topik yang sudah ditentukan. Yang kedua, membuat organisasi teks secara tepat berdasarkan data atau bahan yang sudah dikumpulkan. Tahap keempat, yakni produksi. Di sini, perilaku siswa yakni mengembangkan organisasi teks dalam beberapa kalimat pokok. Tahap kelima, presentasi. Menyampaikan hasil karya kepada guru dan teman satu kelas. Kemudian ada penilaian autentik. Tahap keenam, apresiasi. Siswa lain memberikan tanggapan kepada siswa yang mempresentasikan hasil karyanya. Diutamakan pertanyaan mengenai arti nilai topik yang dipilih terhadap hidup siswa yang presentasi. Nah, jadi maksudnya apresiasi di sini lebih kepada respon teman-temannya untuk menanyakan sebenarnya, misalnya seperti ini. Kenapa Anda memilih topik seperti itu? Apa makna topik tersebut terhadap hidup Anda, terhadap hidup kamu, terhadap hidup atau adakah pengalaman yang melatar belakangi kamu memilih topik itu. Jadi lebih hal ini bisa menyentuh perasaan dalam diri siswa yang presentasi sekaligus menanyakan sedalam apa dia memahami topik yang dipilih. Nah, adapun relaksasi di sini berupa gerakan yang diadakan setiap 15 atau 20 menit sekali tanpa mempertimbangkan kondisi kelas. Ajakan bergerak bersama dianggap sebagai ice breaking. Jadi berdasarkan riset penelitian, fokus otak manusia dalam menerima atau memproses sebuah informasi hanya berlangsung antara 15 sampai 20 menit. Nah, ketika sudah lewat seperti itu, sudah lewat waktu tersebut, kondisi otak atau kinerja otak akan mengalami penurunan. Nah, maka di sini melalui model pembelajaran gembira, setiap 15 sampai 20 menit, kondisi kelas akan dibuat aktif kembali melalui bergerak bersama. Adapun sistem sosial dari model pembelajaran ini, yakni prinsip yang terkandung dalam model ini adalah suatu konsep yang menyuguhkan suatu pandangan bahwa manusia dapat mengikuti pembelajaran secara optimal dengan menjaga stabilitas kondisi emosi dengan bergerak. Norma sikap yang dikembangkan dalam model ini adalah sikap kemandirian, kebebasan intelektual, percaya diri, saling menghormati dan menghargai. Sistem sosial yang berlangsung dalam model ini bersifat demokratis, yang ditandai oleh keputusan-keputusan yang dikembangkan dalam konteks masalah yang menjadi titik sentral kegiatan pembelajaran.
Kegiatan kelompok dilakukan dengan arahan minimal dari guru, sehingga suasana kelas akan tidak begitu terstruktur. Keberhasilan penguasaan materi bergantung pada kekritisan dan keinginan siswa untuk memadukan atau mengintegrasikan materi. Adapun sistem pendukung di sini, yakni pengajar yang memiliki kepribadian yang hangat, ceria, selalu bersemangat, terampil dalam pengelolaan hubungan interpersonal, mampu mengidentifikasi karakter diri orang lain, termasuk gaya belajar dominan. Guru juga harus menciptakan iklim kelas yang menyenangkan sehingga siswa dapat cepat adaptif. Di sini kata kuncinya adalah cepat adaptif. Sehingga kondisi belajar dan karakter teman-teman, semua siswa dapat secara cepat disesuaikan dengan diri seorang siswa. Hal paling penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan model ini dari sisi guru, yakni laptop, kelayakan laptop atau LCD, maaf di situ saya tipu ya, LCD TV bila diperlukan. Bila tidak diperlukan cukup laptop saja. Pengeras suara, video pemodelan, dan yang utama kestabilan jaringan Wi-Fi. Dan ini pencahayaan yang baik, ini sering diabaikan, padahal ini sangat penting. Dengan pencahayaan yang baik, lawan komunikasi secara virtual akan senang, akan bersemangat juga ketika memperoleh informasi-informasi dari lawan bicara. Dari segi kondisi siswa, ini juga hampir sama dengan kondisi dari sisi guru, yakni kelayakan gawai atau laptop yang digunakan untuk belajar, kondusivitas rumah atau tempat belajar. Nah, ini yang jarang diperhatikan. Kalau guru saat mengajar, tentu rumah atau tempatnya mengajar sudah kondusif, tapi siswa juga harus diperhatikan kondusivitas dalam rumahnya, entah kebisingan jalan, entah suara-suara apapun itu harus diperhatikan. Dan yang ketiga, yakni pencahayaan yang baik. Selain kelancaran Wi-Fi, juga pencahayaan yang baik. Untuk prinsip reaksi, ada 6. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang peristiwa dan pengalamannya sehingga lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Yang keempat, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. Yang kelima, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar sesuai dengan gaya belajar dominan siswa. Adapun di sini ada 3 dampak instruksional. Yang pertama, siswa dapat menentukan aspek-aspek atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan saat menyampaikan informasi. Yang kedua, siswa dapat menentukan struktur pembangun ataupun pembahasan dari teks yang ditulis. Yang ketiga, siswa dapat menyampaikan hasil karyanya dengan percaya diri dan suara yang jelas. Dampak pengiringnya, yang pertama, siswa dapat bekerja sama dengan temannya dalam satu kelompok. Yang kedua, siswa dapat mengobservasi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, siswa dapat berpikir secara sistematis dan terorganisasi. Yang keempat, siswa mampu berpikir kritis. Yang kelima, siswa dapat mengikuti pelajaran hingga selesai dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Ini adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ini benang merah dari sepanjang tadi saya mempresentasikan. Dari sini teman-teman bisa melihat sebenarnya model pembelajaran gembira itu apa sih? Nah, di sini saya rumuskan. Model gembira merupakan adaptasi dari model pembelajaran kontekstual. Model ini bertujuan untuk mengoptimalkan fokus otak siswa dalam pemahaman materi pembelajaran dengan menciptakan stabilitas kondisi batin atau emosi dengan ajak gerak secara berkala. Model ini sangat tepat digunakan pada siswa yang mengalami kesulitan dalam hal menentukan topik, melakukan pembahasan sesuai struktur teks, dan menyampaikan hasil karyanya dengan percaya diri. Model pembelajaran gembira dapat digunakan untuk membelajarkan bahasa Indonesia materi menulis teks, misalnya teks hasil percobaan. Kelebihannya, model pembelajaran gembira ini juga sangat fleksibel untuk digunakan
dalam materi pelajaran yang lainnya. Tidak terbatas pada materi pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa untuk mata pelajaran yang lainnya. Tapi di sini kekurangannya model pembelajaran gembira membutuhkan stabilitas sinyal Wi-Fi yang benar-benar bisa mendukung kelancaran pembelajaran. Nah, jadi di sini peran teknologi memang sangat dibutuhkan. Ini juga menjadi model pembelajaran gembira juga menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan sebuah model pembelajaran yang interaktif, yang saat ini dalam BDR, belajar dari rumah, sangat sulit menerapkan model pembelajaran yang bisa interaktif, yang bisa memacu keingintahuan siswa. Nah, adanya model pembelajaran gembira ini saya harapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi teman-teman guru sekalian yang ada di seluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan belajar dari rumah, yang mana kegiatan belajar ini diproyeksikan oleh pemerintah akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bisa jadi juga benar-benar dilaksanakan untuk pendidikan Indonesia di masa mendatang. Apabila dalam penyampaian materi saya terlalu terburu-buru, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari materi yang sudah saya bagikan. Untuk kritik dan saran tentu sangat saya harapkan teman-teman bisa menulis di kolom komentar di bawah. Untuk kelengkapan materi ini akan saya cantumkan juga di description box, di kotak deskripsinya. Mohon diklik nanti tautan yang menuju ke Google Drive, teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya undur diri. Saya Martina Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.